Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaringi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengiling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan, yang hendak kita kerjakan di hari yang akan saya sebutkan ini nanti, kita melakukannya dengan lebih berhati-hati, ya lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan saya jelaskan adalah untuk yang tanggal 2 November tahun 2022. Nah, ini bertepatan dengan hari Rabu Pahing ya. Rabu Pahing ini Neptunnya 16 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Rabu Pahing ya isi atau sisa 1. Sehingga dimungkinkan aspek lucksnya, hokinya, atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang cukup baik. Artinya cukup hoki atau cukup beruntung. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini hendaknya sama-sama kita jadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat, ya khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Rabu Pahing. Tentu saja ini nanti harus diimbangi dengan usaha, dengan ikhtiar dan kerja keras supaya potensi keberuntungannya ini nanti tetap dalam kondisi yang baik, yang stabil ya. Kemudian hari Rabu Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Minggu Wage, kemudian Minggu Kliwon dan Senin Kliwon. Oleh karena itu, ya ketiga weton ini tadi, yaitu Minggu Wage, Minggu Kliwon, dan Senin Kliwon, hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan, maupun berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja. Kenapa? Karena hari Rabu Pahing ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Rabu Pahing ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini termasuk yang tidak baik, apabila kondisinya ini terpaksa, ya nggak apa-apa, asalkan bepergian jauhnya tidak menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu tidak menuju ke arah timur. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi, sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas setiap hari, sudah menjadi aktivitas harian, kesibukannya setiap hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Selanjutnya, hari Rabu Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan memulai usaha baru, ya bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tipe dino suwung. Ya, oleh karena itu ini nanti jangan sampai dipakai ya, lebih-lebih bagi ketiga weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi karena kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Rabu Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, lalu melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah selatan atau ke arah barat. Dengan begitu ya mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masih berdasarkan Neptunya bahwa hari Rabu Pahing ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai, ya boleh, tetapi ini belum termasuk kategori hari yang baik jika untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah, maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini masing-masing 2 menyatakan baik dan 2 menyatakan tidak baik. Yang baik ini tipe Kerto dan Candi, sementara yang menyatakan tidak baik ini tipe Rogo dan Semboyong. Nah, untuk sedikit memperbaiki keberuntungannya, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan jangan sampai pindah rumahnya ini menuju ke arah pantangan pada hari itu ya. Ini arah pantangan terkhusus pindah rumah, jadi supaya kondisinya ini tidak semakin memburuk atau jelek, maka jika pindah rumah pada hari itu jangan pindah yang menuju ke arah selatan ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Rabu Pahing tanggal 2 November tahun 2022 ini berkedudukan di pekan pertama di bulan Rabiul Akhir atau bulan Ba'du Mulud. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Rabu Pahing ini termasuk kategori hari yang kurang baik apabila dipakai untuk kepentingan melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini hanya ada satu yang menyatakan baik, yaitu tipe seneng geden, bermakna banyak senang atau banyak kebahagiaannya. Sementara yang dua ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe tuno luput, bermakna serba tidak tercapai hajat, keinginan dan cita-citanya, dan tipe nyertu bermakna kikir. Nah, ini biasanya yang menyangkut kedermawanannya ini dianggap kurang baik ya, wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan bukunya, ini agaknya hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Rabu Pahing tanggal 2 November tahun 2022 ini berkedudukan di wuku landep ya, dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya ternyata petung dinane tipe dinowas. Nah, tentu ini dianggap hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nanti berdampak olo atau tidak baik
baik itu yang menyangkut rezekinya, sandang pangannya, ini biasanya susah atau sulit, kemudian kurang beruntung dan sering kena musibah, wallahu a'lam. Kemudian dalam perhitungan lain dijelaskan bahwa hari Rabu Pahing ini apabila berkedudukan di Wuku Landep, ini termasuk hari pantangan Taliwangke ya, dan hari Rabu Pahing tanggal 2 November tahun 2022 ini tadi tepat berkedudukan di Wuku Landep. Oleh karena itu, ini nanti saran Mbak jangan sampai dipakai untuk kepentingan mengadakan atau menggelar hajatan apapun, khususnya hajatan nikah ya. Karena hari Rabu Pahing tanggal 2 November tahun 2022 ini tepat berkedudukan di Wuku Landep, ini termasuk hari pantangan Taliwangke ya. Kemudian untuk ketentuan Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan timur. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu dari dua arah ini, artinya bisa pilih menuju ke arah barat atau ke arah timur ya. Dengan begitu mudah-mudahan segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan arah terbaik pada hari Rabu Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan barat. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Rabu Pahing tanggal 2 November tahun 2022 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo susah. Artinya ini termasuk kategori hari yang tidak baik apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan, berbagai keperluan, kepentingan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.